Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih semangat ibu-ibu? Apa sudah lapar? Panas loh. Kipas-kipas ini. Masih lanjut? Kuat? Semangat? Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah wa ballighin nubuwwati war risalah waj'alna wa ashabar ruqya wa hadhihi al ummah مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أما بعد. حضرة الكرماء الأجلاء الفضلاء yang saya hormati dan saya cintai, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para pengurus takmir Masjid At-Taqwa, juga jamaah majelis ta'lim ibu-ibu Villa 1 dan 2, juga yang saya hormati aparatur desa yang hadir di sini, RT RW, juga pihak keamanan, para ustadz, para ustadzah, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bisa kumpul kembali, bisa duduk-duduk seperti ini lagi. Mungkin kayaknya ini baru rame lagi sekarang ini, nggih? Iya Bu? Nggih, paham nggih ya? Saya sebenarnya ini lahir Jakarta Barat, Kebayoran Lama, kampung kecil, Jalan Asirot, dekat Cidodol. Lama di Jawa Timur, pindah ke Jawa Tengah. Makanya sekarang ini pulang kampung sekalian. Ini temanya apa Ibu? Ruqyah Masal? Bukan, malam Senin Ruqyah langsung Masal. jawab Ruqyah, bukan. Malam Senin Ruqyah Masal di situ. Oh, malam Senin Ibu ya? Ya. Ya, sekalian diumumkan ya. Ya. Kalau ibu-ibu ada yang pingin hadir ikut Ruqyah Masal di mana? Di sini. Di sini. Oh, di sini juga. Ya. Ya, malam Senin bisa hadir di sini bersama saya juga, karena Fakir saya pribadi juga pembina founder keluarga besar Ruqyah Aswaja di Indonesia ini dan juga di luar sana. Ya, cabang kami ada di Bekasi juga ada, Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan luar pulau juga ada, insya Allah. Temanya apa Bu? Ini singkatnya. Ya, dengan menjalin Dengan menjalin apa? Ukhuwah, menebar berkah menuju jannah. Simpel banget kalimatnya, tapi pembuktiannya, pengamalannya agak berat sepertinya. Oke. Masya Allah, luar biasa. Tapi dengan kehadiran ibu-ibu di sini, kompak, pakaiannya warna-warni, ini satu pembuktian ukhuwah buat ibu-ibu semuanya. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Ada yang warnanya, ini warna apa ya? ungu. Ungu muda ya? Ya. Ini warna biru. Terus ada hitam, Ya. ada abu-abu, Ada putih, kuning, merah, hijau, yang biru. coklat saya, Masya Allah ya. Pelangi, indah, luar biasa. Kompak ini. Ya. Ini membuktikan ibu-ibu ini luar biasa, kalau sudah kumpul itu rame. Ya, mungkin kalau nggak disetop sama panitia terus sampai gurur tadi itu. Soundnya enak, luar biasa. Vokalnya sampai lupa. Kiainya nggak dikasih waktu sampai.
Ya Allah, ada saweran pula, Masya Allah. Luar biasa. Kalau nggak disetop saweran terus nanti. Ya kan, MC-nya ceriwis. Ya, tepuk tangan buat MC-nya, luar biasa, semangat. Ya apa aja yang ikutan ceriwis. Ya Allah. Nggak boleh ya Pak Ustadz, ceriwis. Boleh dong, dalam kebaikan. Ya, ceriwis dalam kebaikan itu kebaikan, Masya Allah. Baik, kembali ke tema ukhuwah. Masya Allah. Ukhuwah itu dan berkah, dua hal penting dalam kehidupan di dunia ini, terutama bagi seorang yang beriman. Ukhuwah, berkah, bisa dikatakan inti dalam kehidupan di muka bumi bagi seorang muslim yang beriman. Ini temanya luar biasa ini. Dua kata yang ringan disebutkan, tapi pengaplikasiannya kadang-kadang ini berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya hanya saja orang yang beriman itu semuanya saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikan di antara saudara kamu yang berselisih. Damaikan tugas kamu. Kenapa? Karena dua saudara itu orang beriman itu adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Perhatikan baik-baik. Innamal mu'minuna, yang pertama beriman. Dua kata di situ, iman dan ukhuwah. Iman itu apa? Iman versi ahli sunnah wal jamaah, al-iqrar bil lisan. Pengakuan dengan lisan, pengucapan dengan kata-kata. Wa tasdiq bil janan, membenarkan di hati, wa amal bil arkan, dan mengamalkan seluruh anggota tubuh kita. Itu namanya iman. Bahkan kualitas keimanan kita dalam Al-Quran, dalam hadis lebih banyak orientasinya pada muamalah bainan nas. Kualitas nilai kadar iman kita lebih banyak itu Allah sebutkan, Nabi sebutkan banyaknya pada sosial di masyarakat. Suara Pak Ustadz nggak sampai belakang. Ya. Contoh. Nggak sampai belakang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Muslim itu orang yang dikatakan orang Muslim sejati, itu orang Muslim yang orang lainnya sesama Muslim itu selamat dari lisan dan tangannya. Itulah Muslim yang sejati. Lihat, Nabi menyebutkan orang yang merasakan rasa aman dari orang lain, dari seorang Muslim, dari lisan dan tangannya, itu adalah Muslim yang sejati. Muslim yang sejati. Omongannya dijaga, nggak gampang nyinggung orang lain. Tangannya juga demikian, nggak gampang nyakitin orang lain, kekerasan ataupun buat tulisan, apalagi ibu-ibu buat status story WhatsApp misalnya kan gitu. Kalau lagi sakit hati tersinggung langsung bikin story. Itu yang tersinggung bukan satu orang. Semuanya. Betul nggak, Bu? Betul. Aduh, pengalaman semua. Ya kan? Aduh. Ada tetangganya beli cincin lengkap 10 jari, langsung bikin story. Ya. Nggak ada Pak Ustadz. Itu cincin apa etalase kan gitu. Yang tersinggung, yang semuanya nantinya. Gara-gara satu story nyinggung satu orang, yang tersinggung banyak orang. Masya Allah. Ini kan juga nyakitin. Bahkan Nabi SAW sampai-sampai kalau kamu buat sayur, kuahnya itu ya dibanyakin.
supaya dibagi tetangganya, karena termasuk menyakiti tetangganya. Kamu bikin masakan, aromanya sampai ke tetanggamu, tapi makanannya nggak nyampe, baunya doang nyampe. Itu termasuk nyakitin, itu termasuk mengganggu tetangga. Kalau sudah mengganggu tetangga, Masya Allah, ini luar biasa ibu, nggak sempurna iman seseorang. Kata Nabi SAW, man yu'min billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka dia tidak gampang ganggu saudaranya, tidak mengganggu tetangganya. Dia orang yang beriman yang sempurna, perhatian sama kanan kirinya. Kadang-kadang dia sedekah, ada musibah, Gunung Semeru misalnya, Masya Allah kompak dia sedekah. Yang jauh-jauh tetangganya yang kelaparan, kanan dan kirinya nggak diperhatiin karena musuhnya dia, karena suka bully dia. Ini nggak bagus. Meskipun dia musuh ya, nyakitin kamu, tapi kondisi dia membutuhkan, kamu wajib bantu. Itu muslim yang sejati. Antu sir man kotoak, kata Nabi SAW. Kamu menyambung orang yang telah memutuskan silaturahmi. Ini sifat orang beriman yang sejati, yang dicintai oleh Nabi SAW. Dengarkan baik-baik. Ada satu hadis. Ada sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna fulana, ada seorang wanita, taqumul lail, dia sholat tahajud rajin, wa tasumun nahar, dia puasa sunnah banyak, rutin Senin Kamis dan lain sebagainya, wa tasaddaqa, dan dia bersedekah, wa taf'al, wa tasaddaqa, dia beramal soleh dan bersedekah, wa tujijiranaha bilisaniha, tetapi orang itu yang rajin ibadah sunnah-sunnah, sholat tahajud, puasa sunnah-sunnah, dia menyakiti saudaranya, tetangganya dengan lisannya. Bagaimana dia ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? La khair fiha, tidak ada kebaikan padanya si perempuan itu, dia finnar, dia di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa fulanah, dan juga ada seorang wanita, tusallil maktubah, dia salat maktubah 5 waktu aja, wa tasaddaq bi aswar, dia cuma sedekah secukupnya, sedikit nggak banyak. Maka apa jawab Nabi? Hiya min ahlil jannah, dia termasuk penduduk surga kelak. Yang pertama, perempuan rajin ibadah, sholat sunnah, puasa tahajud, tapi lisannya nyakitin tetangganya, nggak masuk surga ternyata, meskipun ibadah sunnahnya banyak. Tapi ada perempuan yang cuma sholat 5 waktu aja, nggak banyak sunnah, cuma sedekah sedikit aja, kata Nabi, dia termasuk ahli surga. Ya Allah. Maka iman itu nggak cukup ibadah kamu sendiri. Masuk surga itu nggak cukup kamu banyak ibadah sendirian, tapi kamu menyakiti kanan kirimu, tetanggamu, orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini bisa masuk neraka. Masya Allah. Ini penting sekali. Makanya kan Nabi juga pernah mengatakan kebanyakan penduduk neraka itu perempuan. Kenapa? Karena jumlah perempuan lebih banyak, dan memang begitu kenyataannya. Hati-hati. Makanya adanya kumpulan seperti ini, majelis seperti ini satu upaya ukhuwah yang luar biasa, menyatukan satu dengan yang lainnya, meskipun seragamnya itu berbeda-beda, tapi hatinya satu. Hatinya cinta maulid, hatinya cinta majelis, hatinya cinta ulama, hatinya merindukan Nabi Muhammad SAW, merindukan nasihat dari para alim ulama. Ini luar biasa, dan ini harus diistiqomahi. Ini harus kembali lagi dibangkitkan gitu. Setelah beberapa tahun mungkin vakum karena musibah pandemi dan lain sebagainya. Masya Allah. Ini penting sekali, Bu. Ini penting sekali. Ya.
senyum kepada saudaranya itu juga diantara ukhuwah. Orang kalau merenggut mukanya, Bu, mukanya kecut, merenggut, apalagi baru bangun tidur, keluar dari rumah dilihat tetangganya kecut mukanya, enak gak dipandang? Sedap nggak? Nggak enak, pingin nyiram pakai air got, kan begitu? Nggak enak, orang nggak senyum itu. Tapi orang kalau mudah senyum, ya Allah, yang cantik tambah cantik, yang jelek tambah Cantik. enak, yang ganteng tambah ganteng. Ada kisah nyata Ibu, saya kan banyak pasien meskipun bukan dokter. Sini dulu kan. Ada pasien kami, ya Allah, dia cerita setelah di ruqyah itu, setelah beberapa kali ditangani di ruqyah, sakitnya parah, dia hampir mau bunuh diri. Dia cerita, saya itu hampir mau bunuh diri Pak Ustadz, tapi saya bingung bunuh diri cara gimana yang enak. Wah, bunuh diri kok cara yang enak? Ya nggak ada yang enak, mati kan, apalagi bunuh diri. Saya sudah buntu hampir mau bunuh diri, kemudian saya datang ke sini, ke tempat saya, ngelihat tim kami itu senyum semuanya menghadapi pasien, menghadapi tamu, disuruh ketemu kiainya, itu kiai di atas gini senyum, kiainya juga senyum. Ya Allah, nyes rasanya di hati itu, dingin katanya dia. Saya yang tadinya mau bunuh diri Pak Kiai, nggak jadi bunuh diri, ternyata masih ada orang yang baik sama saya, masih ada orang yang senyum sama saya. Saya harus bangkit kembali, gara-gara senyumannya Pak Kiai dan para timnya saya nggak jadi bunuh diri. Ini kisah nyata, bukan sekali dua kali yang ngomong kayak gini. Ternyata senyuman bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Masya Allah. Begitu Ibu, ya, terutama sama suami. Suaminya pulang kerja, senyum Ibu, senyum, bikinin teh sampai melempar cangkirnya, tumpah semua tehnya, kecut juga mukanya. Ya Allah, dapat berapa? Dapat berapa? Tambah sumpek suaminya, lama-lama mati kurus, tekanan batin. Amin Bu ya. Masya Allah. Makanya ini pengajiannya banyak ibu-ibu, suaminya mati semua Pak ya. Ya Pak Ustaz. Nggak, emang khusus pengajian ibu-ibu nggak? Ya Allah. Jadi penting sekali. Kalau suaminya nggak ridho, naudzubillah min dzalik, ibadah model apapun, jungkir balik model apapun kamu dalam ketaatan, percuma kalau suaminya tidak ridho. Suaminya polos, alim, tapi kerjaannya seadanya, itu jarang itu antik, itu taati, nanti rezekinya ngalir. Beda lagi kalau suaminya bandel, istrinya kerja, suami juga kerja di rumah sama istri orang lain. Masya Allah, ini perlu disantet. Dibacain bagus sihir ya. Ya Allah, ini penting sekali. Nabi SAW bersabda, la tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tabadaru, wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'dikum wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling dengki, jangan kalian saling menipu, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling marah, jangan kalian saling memutus silaturahmi. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslim akhul muslim, muslim itu saudara sesama muslim. La yadlimuh wa la yakhduluh wala yakdzibuh wala yahqiruh. Al muslim alal muslim haram damu wa malu wa irduh. Muslim itu saudara, jangan saling mendolimi,
Jangan saling menghina, jangan saling mencaci, jangan saling mendustai. Tidak boleh menjual barang orang lain di atas penjualan orang lain. Bihasbi imri'in minasyarr ayakhira akhahul muslim. Cukup orang itu dikatakan buruk kalau dia menghina orang lain. Masya Allah, ini penting. Apalagi sekarang ini di tengah-tengah fitnah yang luar biasa, maka ukhuwah ini sangatlah penting sekali kita lakukan. Kenapa? Karena keimanan seseorang itu dikatakan sempurna bukan ibadahnya sendiri ternyata, tetapi sesamanya. Jika itu baik muamalahnya, sikap sosialnya dengan sesamanya itu baik, maka imannya dikatakan sempurna. Ada lagi hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap sempurna iman seseorang sampai dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Loh, lagi-lagi menyangkut orang lain. Maka innamal mu'minuna ikhwah. Iman yang pertama di sini adalah iman sempurna yang menyangkut muamalah kepada orang lain. Makanya Lebaran itu ada acara halal bihalal. Tujuannya itu untuk menghapuskan dosa kita sesama yang lain. Kalau ibadah banyak, kamu tadarusan hatam dalam bulan Ramadan 2 kali, tetapi kamu sholat tahajud Masya Allah, zikir Masya Allah di bulan Ramadan, ibadah Masya Allah di bulan Ramadan, puasa-puasa ibadah-ibadah sunnah luar biasa di bulan Ramadan, tapi tetangga kamu banyak kamu sakiti, baik secara tulisan, lisan ataupun tangan, maka ibadah puasanya percuma, nggak diterima, sia-sia di hadapan Allah. Makanya ulama kita di Nusantara ini mengadakan tradisi halal bihalal, tujuannya supaya saling memaafkan sehingga ibadah kita secara individual kepada Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak gitu nggak diterima ibadah kita. Makanya ini penting sekali Ibu, penting sekali. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan albir hayyin, kebaikan itu mudah. Bitalikin wajhin biwajhin talik wa kalamin layyin ma mu'alati bainan nas amah walil walidain khas. Kebaikan itu ringan, sebenarnya ringan banget. Muka yang enak dipandang, senyum, ucapan yang lembut sesama muslim secara umumnya dan khususnya kepada kedua orang tua lebih khusus. Masya Allah, kadang-kadang sama orang lain itu luar biasa, tapi sama saudara, wah kayak musuh. Sama orang tua musuhan, sama orang tua orang lain, Masya Allah, begitu. Kadang sebaliknya, suami Masya Allah sama orang lain lembut, sama istrinya kasar. Kalau ngomong nggak ada lembut-lembutnya, giliran ngomong sama istri tetangga lembutnya Masya Allah. Ini kadang-kadang ciri-ciri orang yang kena gangguan juga, ya. Perlu diruqyah suami yang kayak gitu, wajib. Makanya besok antar suaminya, ayo Pak, wajib diruqyah. Kayaknya ada ciri-cirinya ya Bu ya. Loh ini penting Ibu, ini penting. Sebelum saya akhiri,